Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Nah baiklah, sumber hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dijadikan dasar aturan atau pedoman ketika seorang muslim melakukan aktivitasnya. Kemudian yang kedua, yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan ulama, ada 4, yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan insyaallah pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Al-Quranul Karim. Kemudian firman Allah dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama bagimu. Sumber hukum Islam yaitu pada prinsipnya ada 3, namun pada kesempatan kali ini kita akan mendalami secara khusus tentang Al-Quranul Karim. Yang pertama, kita membahas tentang Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaran malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Membacanya merupakan ibadah. Jadi Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaran malaikat Jibril yang ditugasi sebagai malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup. Dan kemudian bagi siapa yang membaca Al-Quran maka merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang dimaksud kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya adalah yang pertama kitab Taurat kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir sebagai penyempurna adalah kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi firman Allah di sini telah menjelaskan, membenarkan bahwasanya ada 3 kitab yang diturunkan sebelumnya kepada para nabi, yaitu mulai dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil, kemudian Al-Quran sebagai pelengkap daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Dengan kata lain, Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan atau pembeda daripada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian dalam Quran surah Al-Imran ayat 3, Allah telah menjelaskan dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung tentang kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan kitab Taurat dan Injil. Jadi posisi Al-Quran di sini tidak menampilkan keberadaan, kemudian membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang diantaranya adalah masing-masing mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses turunnya Al-Quran, yang pertama malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi proses yang pertama adalah malaikat memasukkan wahyu itu
ke dalam hati Nabi Muhammad SAW sehingga dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman, kemudian disebarkan kepada seluruh umatnya. Yang kedua, malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi proses yang kedua dengan cara menampakkan wujudnya sebagai seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti suara lonceng. Jadi ini telah dijelaskan. Proses yang ketiga, wahyu didatangkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril seperti dengan adanya suara lonceng. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli. Jadi ini adalah proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui 4 cara atau 4 metode yang ketika pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu atau firman Allah melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan atau Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, artinya adalah secara bertahap, tidak sekaligus, dengan lama atau rincian waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi ini adalah rincian daripada Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau disempurnakan menjadi 23 tahun. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq, yaitu surah yang mengajarkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan membaca Al-Quranul Karim sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Jadi Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab lainnya, karena ketika dibaca maka dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan-kelebihan dan keistimewaannya. Manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur. Jadi ada manfaatnya. Kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Yang pertama adalah agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan, mudah dipahami dan diamalkan. Karena Al-Quran diturunkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu, baik itu yang diturunkan di Mekah atau ayat-ayat Makkiyah maupun yang diturunkan di Madinah atau ayat Madaniyah. Memudahkan untuk diingat dan dihafal. Jadi memudahkan untuk diingat dan dihafal karena sesuai dengan masanya dan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yang keempat, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para pengikut-pengikut atau umat Rasulullah Muhammad SAW yang belum sempat dibahas atau disampaikan melalui daripada hadis-hadis Rasulullah SAW atau sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian Al-Quran itu diturunkanlah sesuai dengan pertanyaan atau permasalahan yang terjadi pada saat itu. Sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai nur atau cahaya. Jadi Al-Quran itu merupakan nur atau cahaya. Kemudian dia sebagai petunjuk. Petunjuk untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepada Allah, memperbaiki hubungan sesama manusia, hablum minan nas, dan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan terhadap seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sebagai petunjuk untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syifa, sebagai obat
Dikatakan sebagai obat karena ketika seseorang membaca Al-Quran, maka hilanglah penyakit-penyakit perkara dunia yang bisa mengikis nilai-nilai ibadah dan keimanannya. Di antaranya adalah sifat riya, dengki, sombong, dan iri hati. Inilah makanya ketika orang membaca Al-Quran, maka sifat-sifat seperti ini akan dijauhkan daripadanya. Yang keempat, mau'izah atau sebagai nasihat, karena dalam Al-Quran adalah petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat bagi mereka orang-orang yang beriman dan diberikan kemudahan dalam menerima kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Aziz, sebagai kemuliaan. Jadi orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan kemuliaan karena Al-Quran merupakan adalah kitab sebagai rahmatan lil alamin yang dibawakan oleh Nabi Muhammad dan diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Mubarak atau yang diberkahi. Jadi Al-Quran diberkahi sebagai rahmat. Basir, pembawa kabar baik bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan janji-janji Allah, yaitu orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah atau ke dalam surganya Allah. Semoga kita semua yang menyaksikan video ini, pemaparan ini, bagian daripada orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya. Amin. Kemudian nazir, pembawa kabar buruk bagi mereka yang senantiasa melakukan kemaksiatan atau berbuat dosa, maka ganjarannya akan adalah neraka jahanam bagi tempat laknatullah bersama dengan orang-orang yang jauh daripada Al-Quran dan agama Allah. Kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kumpulan karena terdiri dari beberapa surah, ayat-ayat yang disatukan kemudian dijadikan sebuah kitab. Jadilah yaitu Al-Quranul Karim atau kitab. Sumber hukum Islam yang pertama, jadi Al-Quran pertama. Yang kedua adalah sunnah-sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah ijtihad. Fungsi Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dia sebagai petunjuk atau pedoman supaya kita tidak tersesat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi ketika diturunkannya Al-Quran merupakan rahmat bagi alam semesta. Mengapa dikatakan rahmat? Karena bagi mereka yang mengamalkan dan tunduk kepada ajaran-ajaran Allah melalui daripada firman-firman-Nya, maka kita akan dirahmati, diberikan hidayah sehingga kita ditempatkan dalam surganya Allah ketika menghadap kepadanya. Makanya dikatakan dia adalah rahmat bagi alam semesta. Jadi bukan saja untuk manusia, tapi termasuk adalah hewan dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Al-Quran sebagai cahaya atau petunjuk. Jadi Al-Quran ini sebagai penerang keimanan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Makanya orang yang senantiasa mengamalkan dan membaca Al-Quran serta mengamalkan dalam setiap perbuatannya, insya Allah di hari kemudian akan dilapangkan kuburnya dengan cahaya yang terang, kemudian memberikan kita petunjuk untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sebagai peringatan. Jadi Al-Quran sebagai peringatan, memperingati bagi mereka yang senantiasa melakukan kemaksiatan atau di luar daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. Al-Quran sebagai pelajaran, jadi sumber ilmu. Ini termasuk juga ya, menuntut ilmu, karena segala sumber ilmu itu ada
di dalam Al-Quran, dan Al-Quran merupakan adalah bentuknya ilmiah dan mampu dipertanggungjawabkan baik secara logika maupun secara sains. Dan insya Allah nanti kita akan bahas tentang ilmiahnya Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber ilmu, Al-Quran sebagai hukum, Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Ya, Al-Quran sebagai hukum artinya dia segala permasalahan yang ada di dunia yang kita alami, maka kita senantiasa harus merujuk daripada Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai penyakit jiwa, yaitu menghilangkan sifat-sifat dengki, riya, dan iri hati. Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, yaitu dengan memberikan surganya. Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Ya. Isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran dari segi kuantitas. Ya. Kuantitas artinya adalah jumlah daripada isi Al-Quran itu, yaitu Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Jadi Masya Allah, ketika kita membaca Al-Quran dinilai dengan 10 pahala di hari biasa dan 100 pahala pada bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan dikalikan dengan 6.236 ayat atau 323.015 huruf dikalikan dengan 100, maka Masya Allah banyak sekali pahalanya. Jadi 323.015 huruf dan terdiri 77.439 kosakata. Inilah isi atau jumlah keseluruhan dalam Al-Quran. Jadi anak-anakku sekalian, semoga dengan pemaparan video ini kita bisa mengingat dan memahami ternyata Al-Quran terdiri dari beberapa unsur, yaitu 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf, 77.439 kosakata. Dari segi kualitas, ya, yaitu akidah dan akhlak. Nah, segi kualitasnya berkaitan tentang ibadah, ya. Ini isi pada Al-Quran tentang syariah dan tentang muamalah. Jadi dalam Al-Quran itu segi kualitas, kalau bukan akidah maka dia berkaitan tentang akhlak. Nah, kemudian turun lagi ada ibadah, syariah, dan muamalah. Muamalah diantaranya munakahat, tentang ilmu faraid, jinayat, hudud, jual beli, al-khilafah, makanan, penyembelihan, aqdiyah, jihad, dan dualiyah. Oke, kita lanjut pada pembahasan akidah. Apa yang dimaksud dengan akidah? Yakni mengajarkan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan rasul-rasul Allah, hari akhir, dan takdir. Ya, ini tentang akidah, ya, keimanan kita. Kemudian ibadah, yaitu mengajarkan tentang cara beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana kita cara sholat, kemudian bagaimana kita untuk membayar zakat dan lain-lain sebagainya. Muamalah, itu hubungan sosial, mengajarkan hubungan antar sesama manusia, dengan kata lain adalah hablum minan nas. Bagaimana kita berbuat baik kepada sesama manusia dalam bentuk persaudaraan yang kuat dan solidaritas bagi seorang muslim. Akhlak, akhlak karimah, yakni mengajarkan budi pekerti yang mulia, bagaimana kita bersosial atau membantu satu sama lain. Budi pekerti yang mulia. Nah, pada gambar ini contoh memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Nah, baik ini ada di panti asuhan atau di panti jompo. Yang jelas pada gambar memperlihatkan
orang yang memberikan bantuan sebagai bentuk kemuliaan daripada akhlak karimah. Tarik ini mengajarkan tentang sejarah umat-umat terdahulu. Jadi dalam Al-Quran itu mengajarkan juga tentang sejarah sejarah umat-umat terdahulu, orang-orang yang soleh dan kemudian berpegang teguh kepada Al-Quran, maupun sampai dengan orang-orang yang membangkang atau lalai daripada agama Allah. Syariat yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, baik undang-undang tentang zakat, baik undang-undang tentang wakaf, haji, umroh dan sebagainya. Ini diajarkan dalam Al-Quran tentang syariat. Demikian daripada pemaparan video kali ini terkait tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi anak-anakku sekalian dan bagi teman-teman atau rekan-rekan sekalian.